'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Timnas Indonesia bikin heboh media Qatar usai kalahkan Turkmenistan. Sebut tim asuhan Sinteyong itu. Dan di informasi yang kedua, Asian Games 2022, media Vietnam jagokan timnas U24 Indonesia dan puji Indra Syafri. Yang terakhir, Bima Sakti coret Aaron Sutella dari TC Timnas Indonesia U17. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi yang pertama, keberhasilan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong mengalahkan Turkmenistan di babak kualifikasi Piala Asia U23 sampai mendapatkan sorotan media Qatar. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia berhasil mengalahkan sebuah tim kuat yang termasuk unggulan di kawasan Asia. Sebuah prestasi luar biasa, Sinteyong berhasil membawa 3 timnas Indonesia ke Piala Asia. Mulai dari timnas Indonesia U20, timnas U23 sampai timnas Indonesia senior, semuanya berhasil dibawa Sinteyong melangkah ke putaran final Piala Asia. Dengan begitu, Sinteyong menjadi pelatih pertama yang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Media Qatar Doha News memberitakan bahwa Turkmenistan termasuk lawan berat yang semestinya dihadapi oleh timnas Indonesia. Namun ternyata timnas Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan dengan mudahnya. Padahal Turkmenistan lebih unggul dari segi ranking FIFA dan cukup dipertimbangkan di level Asia. Walau Turkmenistan tak berhasil lolos ke Piala Dunia, namun pada level Asia negara tersebut termasuk yang harus diwaspadai. Sehingga tidak heran jika kabar kalahnya Turkmenistan oleh timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U23 telah menghebohkan dunia. Turkmenistan gagal melaju ke putaran final Piala Asia U23 karena hanya mampu berakhir di urutan kedua klasemen setelah menang lawan Taiwan dan kalah melawan timnas Indonesia. Bahkan Sinteyong juga berhasil membuat timnas Indonesia senior mengalahkan Turkmenistan dalam FIFA Matchday. Tentu kekalahan Turkmenistan oleh Indonesia membuat negara-negara Timur Tengah heboh karena sebelumnya belum pernah dikalahkan oleh timnas Garuda Muda. Akan tetapi kini Sinteyong mampu membuktikan diri dengan membuat timnas Indonesia mengalahkan Turkmenistan dan mengamankan tiket menuju Piala Asia U23. Dan di informasi bola selanjutnya, Timnas U24 Indonesia diprediksi tidak akan menemui kendala pada babak penyisihan grup Asian Games 2022. Lawan yang harus dihadapi tim asuhan Indra Syafri yakni ada Kyrgyzstan, Taiwan, dan juga Korea Utara. Melihat lawan yang ada, Timnas U24 Indonesia diprediksi tidak akan menemui kendala. Hal tersebut dilantarkan oleh salah satu media asal Vietnam, The Tao 247. Di Asian Games 2022, Timnas U23 Indonesia satu grup dengan Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Ini terbilang grup mudah bagi Timnas U24 Indonesia. Pastinya pelatih Indra Syafri dan anak asuhnya akan mengincar posisi pertama di klasemen, tulis The Tao 247. Lebih lanjut, The Tao 247 juga mengirimkan pujian kepada Indra Syafri. Menurutnya, kualitas Indra Syafri sudah terbukti usai berhasil mengantarkan timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Meski pelatih Sinteyong absen, namun ketangguhan dan kehebatan pelatih Indra Syafri sudah terbukti. Di bawah pimpinannya, timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games, ujarnya. Sementara itu, Indra Syafri sendiri justru tidak ingin terlalu bicara banyak mengenai target. Pelatih berusia 60 tahun itu hanya ingin fokus pada setiap pertandingan yang dijalani oleh timnas U24 Indonesia dan lolos dari fase grup. Target kita bertahap, kita konsen dulu di grup, setelah itu kita lihat hasilnya baru kita bikin target yang baru, kata Indra Syafri. Dan di informasi bola yang terakhir, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti resmi mencoret pemain diaspora Aaron Sutella dari pemusatan latihan atau TC menjelang Piala Dunia U17 2023. Aaron Sutella kemarin setelah kami evaluasi dan yang memilih dan menentukan bukan saya sendiri. Saya bicara dengan Frank dan Coach Indra serta tim pelatih. Aaron masih belum cukup untuk kami ambil, kata Bima.
Aaron Sutila merupakan salah satu pemain diaspora yang mendapatkan kesempatan menjalani seleksi timnas Indonesia U17. Beberapa pemain yang sedang berkarir di luar negeri sudah lebih dicoret dulu oleh Bima Sakti seperti Mahesa Ekayanto, Madrid Agusta, Aaron Nathan Eng, dan Stefan Kabil Horito. Di satu sisi, Bima Sakti tetap akan membawa pemain diaspora lain yaitu Welber Jardim. Pemain Sao Paulo U17 itu dianggap punya kualitas yang dibutuhkan skuad Garuda Asia untuk menjalani pemusatan latihan di Jerman dalam sebulan ke depan. Yang kami ambil memang yang benar-benar terbaik adalah Welber Jardim dan kami sudah lihat bagaimana performa Welber di Solo dan kami membutuhkan tenaga dia. Welber nanti bergabung di Jerman dan kemarin sudah komunikasi juga dengan kita. Dia juga ada ujian, jadi nanti setelah ujian mereka akan bergabung di Jerman untuk Welber, kata Bima Sakti. Ya, terdapat 28 pemain dari Indonesia yang akan dibawa oleh Bima Sakti menjalani TC di Jerman. Bima menyediakan 2 slot untuk pemain diaspora untuk ikut berlatih selama di sana. Kami di sana dibatasi hanya 30 pemain, tidak boleh lebih. Jadi 2 pemain diaspora yang kami panggil, kalau bagus kami masukkan, yang nggak bagus kami pulangkan, ucapnya. Rencananya rombongan timnas Indonesia U17 berangkat ke Jerman pada Minggu 17 September pada pukul 14.50. Mereka dijadwalkan bakal menjalani latihan dan laga uji coba selama 5 pekan ke depan sebelum kembali ke Indonesia. Ya, babak pengundian grup dilakukan oleh Direktur Turnamen FIFA Jamie Yarza yang didampingi oleh mantan pemenang Piala Dunia FIFA U17 1945, Stephen Appiah dari Ghana dan runner-up Julio Cesar dari Brazil di Zurich, Swiss pada Jumat. Pemain itu jangan pernah takut. Harus yakin berikan yang terbaik untuk negara, tegas Bima Sakti. Ia kemudian bicara soal rivalitas 3 calon lawannya di grup A. Menurutnya meskipun optimistis lolos ke babak selanjutnya, tidak ada tim di grup A yang dianggapnya lemah. Nggak ada lawan yang lemah di grup ini, tapi kita punya peluang. Para pemain menyadari ini persaingan level elit dengan lawan yang tidak mudah, kata Bima. Bima mengatakan di Jerman nanti timnas akan menempa diri, akan ada seleksi lagi yang melibatkan pemain-pemain diaspora. Timnas U17 itu sedang berproses dan hal yang senada juga diucapkan oleh Kapten Timnas U17 Muhammad Iqbal Wijangge. Dengan bekal dukungan penonton di rumah sendiri, Iqbal yakin Timnas U17 mampu menampilkan permainan terbaik di pergelaran Piala Dunia U17 akhir tahun nanti. Semua negara di grup A berat, tetapi sebagai tuan rumah dengan didukung supporter kita yakin bisa berbuat yang terbaik. Pemain semua juga yakin akan bisa mencetak sejarah, kata Iqbal. Sementara itu Zainuddin Amali mengatakan pihaknya telah memastikan timnas U17 mendapatkan fasilitas terbaik selama menjalani persiapan kejuaraan dunia yang akan dimainkan pada 10 November sampai 2 Desember nanti.